قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara muslimat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah, sebuah kata yang sejatinya tidak boleh lepas dari lisan seorang yang beriman. Syukur dihaturkan kepada Allah yang Maha Rahman, yang memberikan kepada hamba-hambanya segala macam nikmat yang tak mungkin mampu mereka hitung. Karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan hambanya untuk menghitung. Cukup hamba itu berjalan dengan nikmat tersebut untuk rangka ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada tauladan terbaik, kepada manusia paling terpuji, kepada hamba yang paling berbakti, Nabi kita Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wassalamuhu alaih. Semoga salawat dan salam itu sampai selalu kepada wanita-wanita pilihan, kekasih beliau alaihi salatu wassalam di dunia dan di syurga, ummahatil mu'minin. Dan semoga Allah Rabbul Alamin menyampaikan selawat dan salam itu kepada para sahabat ridwanullah alaihim, kepada para salafus salih, dan menjadikan kita orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Masih kita dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jamaah yang Allah muliakan, kita sebutkan sebelumnya bahwasanya orang-orang yang ketika mereka mabuk dengan kehidupan dunia, hanyut dengan perahu yang semu dari kehidupan dunia, ketika itu mereka memiliki hujjah bahwasanya kenapa mereka mengejar dunia itu, karena dunia itu adalah kontan, tidak kredit. Dan mereka telah dibantah oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Okeylah, kalau ternyata yang kontan tersebut dengan yang kredit itu sama, maka kita ambil yang kontan. Tetapi ternyata perbedaan antara yang kontan tersebut yaitu dunia dengan yang kredit yaitu akhirat itu jauh. Bahkan disebutkan oleh beliau, antara bagaikan seorang di antara kita menyelupkan airnya di lautan atau samudra, kemudian lihatlah air yang melengkap di jari tersebut, maka itu adalah perbandingan dunia, dan luasnya lautan adalah bagaikan akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi bagaimanapun itu, ya, mereka tetap mengatakan bahwasanya mereka adalah orang yang berbaik sangka. Orang yang terpedaya dengan dunia itu tetap mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berbaik sangka. Hari ini kita buka halaman 88. Mereka mengatakan mereka itu berbaik sangka. Maka beliau bawakan faslu al-farqu baina husnizzan wal ghurur. Perbedaan antara berbaik sangka dan terpedaya. Jadi baik sangka dan terpedaya itu adalah dua kata yang berbeda. Baik sangka dan terpedaya. Jamaah yang Allah muliakan, beliau sebutkan berdasarkan pemaparan yang telah lalu, telah jelas perbedaan antara baik sangka dan terpedaya. Tidak sama antara baik sangka dan terpedaya. Apabila yang pertama, yaitu baik sangka, merupakan yang pertama tersebut terbukti
bisa memotivasi, menganjurkan dan mengiringi seorang hamba untuk berbuat amal baik atau amal saleh, maka setiap yang bisa menggerakkan seorang hamba kepada amal baik dan amal saleh, itulah yang disebut dengan husnuzan atau baik sangka yang benar. Dan sebaliknya, jika seandainya sesuatu yang dianggap baik sangka tersebut justru menyeru seorang hamba untuk berani menjerumuskan diri ke dalam maksiat, maka berarti itu adalah tipu daya. Berarti itu adalah tipu daya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita perhatikan orang yang ketika dia ingin mendapatkan harta dunia, ingin mendapatkan bagian-bagian serpihan-serpihan hina dari dunia, untuk mendapatkan dunia tersebut, apakah dia akan dapatkan dunia tersebut dengan limpahan-limpahan kenikmatan dunia itu dia dapatkan tanpa susah payah? Waalaikumsalam. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia dapatkan dunia itu tanpa dengan susah payah. Dia jadi milioner, dia jadi miliarder. Tidak mungkin itu dia tempuh tanpa tanpa usaha. Nah, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan iman, bisa mendapatkan syurga tanpa susah payah? Maka beliau katakan di bait selanjutnya, baik sangka itu adalah harapan. Baik sangka itu adalah harapan. Maka siapa yang harapannya memberikan dia petunjuk untuk taat kepada Allah, mencegah dirinya dari bermaksiat kepada Allah, maka harapan ini adalah benar. Kapanpun kita punya harapan, tapi itu menghalangi kita dari yang haram, memotivasi kita dan membimbing kita melakukan ketaatan, maka itu adalah sebuah harapan yang benar yang disebut dengan husnuzan. Yang Allah katakan, ana inda zanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Tetapi coba lihat kebalikannya. Seandainya siapa yang keberanian dia berbuat maksiat, melakukan haram, itu merupakan harapan dari dirinya, hingga harapan adalah sebuah kelalaian dan menjadi keberanian bermaksiat, maka orang ini tidak disebut sedang berharapan, tapi dia disebut sebagai orang yang terpedaya. Jamaah yang Allah muliakan, contohnya adalah ilmu. Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu tersebut didapati dengan belajar. Ilmu tersebut didapati dengan belajar. Tidak mungkin seorang mengatakan, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian dia tidur dari terbitnya matahari hingga tenggelam matahari. Tak mungkin dia dapatkan ilmu. Karena Nabi SAW sebutkan ilmu tersebut dengan belajar. Kemudian kita ketahui Nabi SAW setiap paginya setelah salat subuh berdoa kepada Rabbul Alamin, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa ini, tiga hal ini diucapkan oleh Nabi SAW setiap paginya. Nah, kalau seandainya setiap manusia dia berdoa, dia salat, kemudian dia berdoa dengan doa ini, kemudian setelah dia berdoa, kemudian dia tidur, apakah dia akan mendapatkan ilmu? Tentunya lah tidak. Begitu juga dengan orang yang berharap, tapi dia tidak melakukan sebab keselamatan. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabasi. Kata para salaf, kau berharap keselamatan, kau ingin sukses, kau ingin selamat, kau ingin bahagia, tapi kau tak tempuh jalannya, engkau tidak lakukan jalan-jalan keselamatan itu. Ingat dan harus kau ingat bahwasanya kapal dan perahu itu tak mungkin berjalan di atas daratan. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau sebutkan di paragraf ketiga, seandainya ada orang yang mempunyai sebidang tanah, beliau berikan contohnya untuk membedakan antara baik sangka dan tipu daya. Andaikan ada orang yang punya sebidang tanah, lalu dia berharap pada tanah tersebut akan tumbuh tanaman-tanaman yang memberikan manfaat. Namun orang ini mengabaikan tanah itu, dia tidak menanam padanya,
dan yang dia lakukan hanyalah membaguskan prasangkanya bahwa tanah ini akan memberikan manfaat dengan sendirinya tanpa dibajak, tanpa ditanam, tanpa diairi, tanpa dirawat, maka tentulah orang ini jamaah akan apa? Akan masuk ke dalam orang yang pandil, orang yang sungguh jahil dan sangat bodoh. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Tadi kita sebutkan tentang seorang yang ingin mendapatkan ilmu. Ya, karena itu Nabi SAW mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu didapati dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Menjadi orang yang lembut harus dengan berusaha setiap saat melembutkan diri. Kata Nabi SAW, wa man yataharral khaira yu'ta. Siapa yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, pasti dikasih oleh Allah, pasti. Tak usah kau ragukan urusan Allah Jalla wa'ala. Selama ini hidupmu ditanggung oleh Rabbul Alamin. Selama ini yang kau tidak minta dan diberikan oleh Allah jauh dari, lebih banyak daripada apa yang kau minta. Man yataharra al-khair yu'ta. Siapa yang berharap kebaikan dan sungguh-sungguh dia menempuh jalan kebaikan, Allah akan kasih itu kebaikan. Wa man yattaqis syarra yuwaqqah aw yuqah. Dan siapa yang berlindung dari keburukan dan dia jauhi hal itu, dia akan diberikan perlindungan oleh Allah tabaraka wa taala. Bukankah Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan kami, kami akan berikan jalan hidayah. Karena itu sering saya singgung kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Maka Allah berikan hidayah kepada Umar. Karena memang Umar mencintai kebaikan dan Umar menempuh sarana-sarana untuk mencari kebaikan. Karena itu kepada setiap jiwa yang tidak terbiasa dengan kebaikan, okelah, kau belum siap duduk bersama orang di majlis. Kau belum siap untuk menggunakan pakaian-pakaian yang seharusnya digunakan. Cobalah dengar nasihat. Cobalah berbincang bersama mereka. Tempuhlah jalan. Karena betapa banyak orang yang punya niat baik, tetapi sampai kapanpun niat baiknya itu tidak dilakukan, dan dia tidak pernah menutup auratnya sampai terbungkus oleh kain kafan. Betapa banyak orang yang berusaha untuk menjadi orang baik, tetapi itu hanya niat. Dan dia katakan yang penting kan sudah niat. Maka ini adalah tipu daya, dan sesungguhnya begitulah yang diinginkan oleh iblis alaihi la'natullah. Beliau sebutkan selanjutnya contoh lainnya. Ada orang berbaik sangka dan memiliki harapan yang kuat untuk memiliki keturunan, tetapi dia tidak melakukan hubungan badan antara dia dan istrinya. Atau dia mungkin ingin menjadi orang yang paling alim di zamannya, tetapi dia tidak menuntut ilmu, atau tidak kuat semangatnya dalam menuntut ilmu, serta dalam perkara-perkara yang semisalnya silakan dikiaskan. Silakan kau masak menu malam ini seenak-enaknya. Kemudian kau lapar, simpan menu itu di atas meja, tatap setatap-tatapnya, melebihi pandangan terindahmu kepada pasanganmu. Kau tatap ikan asin, aduhai, alangkah menggodanya dirimu. Kau tatap sayur asam, aduhai, sungguh dirimu memikat hati. Tapi kau tak sentuh tuh ikan asin, kau tak sendok tuh kuah sayur asam. Apakah akan sampai ke mulutmu? Tak mungkin. Sungguh ini adalah tipu daya syaitan yang diberikan kepada manusia. Beliau sebutkan hal yang sama juga terjadi kepada orang yang baik sangka dan memiliki harapan kuat untuk meraih derajat yang tinggi serta kenikmatan yang abadi, tapi tanpa mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya, maka tentunya jamaah ini adalah tipu daya. Karena itu Allah berfirman, siapa sih sebenarnya orang yang berbaik sangka? Siapa sebenarnya orang yang punya harapan itu? Apakah orang yang punya harapan tersebut, dia berharap tapi dia diam? Ataukah orang yang berharap dan dia korbankan apa yang dia mampu? Allah katakan di dalam suratul Baqarah ayat 218, Allah berfirman,
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang beriman. Dia beriman. Dia punya ilmu. Wal ladzina hajaru, dan dia berhijrah, tinggalkan yang Allah larang. Wa jahadu fi sabilillah. Dia berjihad dan dia bermujahadah. Apa gelar mereka? Apa title yang Allah berikan kepada mereka? Ulaika yarjuna rahmatullah. Kata Allah, inilah orang yang berharap rahmat Allah. Orang yang berharap rahmat Allah itu dia berilmu, dia beriman. Jadi kalau disebutkan iman itu artinya ilmu. Dan dia berjihad, berhijrah kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ingat jemaah, kita ini belum berhijrah sebenar-benarnya. Kita masih dalam perjuangan terus menuju hijrah yang sebenar-benarnya, seperti yang dicontoh oleh Muhajirin dan Ansar. Tak perlu kita tinggalkan negeri kita, tak perlu kita berpisah dari rumah dan harta kita, tak perlu kita tinggalkan keluarga kita. Tapi kita harus wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Dan muhajir, orang yang hijrah sebenarnya adalah orang yang menjauhi apa yang Allah larang. Dan ketika kita lakukan hijrah untuk Allah, jangan khawatir, santai. Allah mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Siapa yang berhijrah di jalan Allah, fi sabilillah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang benar hijrahnya kepada Allah, dia akan dapatkan solusi dari semua masalah hidupnya. Subhanallah. Jadi jemaah, kalau Allah itu katakan siapa yang hijrah kemudian dia dapat banyak solusi, maka kalau kita lihat hidup kita itu sedikit solusinya, susah solusinya, berarti kita belum benar tuh hijrahnya. Karena Allah mengatakan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang benar hijrah kepada Allah, dia akan dapatkan banyak solusi dan kelapangan. Dan ingat jamaah, di dalam surah An-Nisa ayat yang 100, Allah berfirman, tentang seorang sahabat Nabi SAW. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, summa yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia berhijrah, tetapi dia belum sampai pada tujuannya, dia masih proses dan terus proses. Dia belum sampai pada puncaknya. Maka apa? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia telah tertulis pahalanya di sisi Allah. Ada seorang sahabat yang dia adalah orang yang ingin hijrah bersama sahabat-sahabat lain ke Madinah. Para sahabat berhijrah duluan ke Madinah, kemudian Rasulullah menyusul bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyina Muhammad. Dan hamba ini, sahabat ini, di hatinya itu berat berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat itu ada seorang sahabat jamaah, dia mau keluar rumah itu dia nggak langsung keluar rumah. Ibaratnya dia mau ngantor atau dia mau jualan itu dia nggak langsung keluar ke tempat kerjanya. Dia ketuk pintu Rasul. Dia ketuk pintu Rasul untuk apa? Ingin melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pergi. Kemudian dia pulang, dia nggak langsung pulang. Dia ketuk lagi pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia pulang. Sampai di rumah nggak betah dia jemaah. Nggak betah dia. Dia ketuk lagi pintu Rasul dan dia melihat wajah Rasul. Gitu terus. Sampai Rasul katakan, "Wahai sahabatku, ada apa? Belum lama kau pulang, kau melihat wajahku, sekarang kau ketuk lagi pintu."
Dia katakan, wahai Rasul, hati enggak tenang. Hati enggak tenang kecuali dengan melihat wajahmu alaihi salatu wassalam. Nah, sahabat yang ingin hijrah ini sama dia. Dia rindu ingin melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia di Mekah, Rasulullah bersama para sahabat di Madinah. Dia membayangkan para sahabat salat bersama Rasul, bercengkrama bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia putuskan hijrah. Dan ternyata di tengah jalan hijrahnya dia dapatkan fisiknya lemah. Dan dia seperti orang yang akan berpisah ruh dan jasadnya. Kemudian dia menepuk tangannya, yang satu ke tangannya, tangan yang satu ke tangan yang lain. Maka dia katakan, ini adalah baiatku untuk Allah. Dia tepuk lagi tangan yang satu ke tangan yang lain. Dia katakan, ini baiatku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia wafat dan Allah katakan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia wafat sebelum sampai tujuan, tapi pahalanya telah tetap di sisi Allah tabaraka wa taala. Kembali ke ayat di atas. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan orang yang berjihad atau bermujahadah di jalan Allah, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang berharap rahmat Allah. Mereka lah orang yang berbaik sangka kepada Allah. Maka beliau katakan, jemaah, perhatikanlah bagaimana Rabbul Alamin menjadikan harapan kaum mukminin seiring dengan pelaksanaan ketaatan seperti yang disebutkan di dalam ayat di atas. Adapun orang-orang tertipu, mereka berkata, sungguh orang yang lalai, orang yang mengabaikan hak Allah, dan orang yang suka durhaka kepada hambanya, yaitu Rasul, serta berani melakukan perkara yang diharamkan olehnya, yaitu oleh Allah, itulah sebenarnya lebih layak mengharapkan rahmat Allah. Mereka katakan Allah itu pengampun. Ampunan itu secara logika buat siapa sih? Buat orang yang salah. Maaf itu buat orang yang lalai, buat orang yang hilang. Jadi sebenarnya kami yang lalai itu yang pantas berharap rahmat Allah, bukan orang yang taat. Itu logika yang mereka pakai. Maka rahasia masalah ini adalah bahwasanya harapan yang baik atau harapan dan baik sangka yang benar itu hanyalah terjadi dengan pelaksanaan sejumlah yang dituntut oleh hikmah dalam syariat Allah, ketetapan, ganjaran, dan kemuliaan. Seorang hamba haruslah melaksanakan sebab-sebab terlebih dahulu, baru kemudian dia berusaha membaguskan prasangkanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia usaha dulu, kemudian baru dia serahkan kepada Allah. Kalau dia tidak berusaha, kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku serahkan padamu, maka ini salah. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dengan untanya, kemudian dia ingin sholat bersama Rasul. Maka dia katakan, wahai Rasul, aku lepas, kemudian aku tawakal, atau aku ikat, kemudian aku tawakal. Kata Rasulullah, ikat dulu untamu, kemudian tawakallah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan di sini, hamba itu berharap kepadanya agar tidak menjadikan dirinya bergantung kepada sebab-sebab tadi. Alih-alih memohon agar dia menjadi sebab itu sebagai sarana yang dapat menjadikan manfaat padanya, serta sesuatu yang dapat menghindarkan dirinya dari segala perkara yang bertentangan dengannya, dan yang dapat membatalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari sebab-sebab tersebut. Maksudnya adalah, harusnya dosa mereka tersebut menjadikan mereka untuk lebih takut. Kemudian baru berharap kepada Allah. Karena kalau dia cuma berharap tapi tidak takut azab Allah, maka motivasinya akan rendah. Akan sangat mungkin dia meninggalkan amal atau dia beramal, tapi kemudian apa? Kemudian dia dengan segera meninggalkan amal tersebut. Lantas bagaimana sih ya seorang tersebut harapannya itu dikatakan benar itu kapan? Maka beliau sebutkan dalam bab selanjutnya, yaitu tentang fasal syarat-syarat dalam berharap. Beliau sebutkan, jemaah,
Termasuk perkara yang seharusnya diketahui, yaitu jika seorang mengharapkan sesuatu, maka harapannya itu harus memenuhi 3 syarat. Harapan atau prasangka yang baik itu husnuzan, yang diharapkan padanya kebaikan itu, harapan yang benar itu barulah benar kalau punya 3 syarat. Yang pertama adalah mahabbatu ma yarju, yaitu dia cinta terhadap apa yang dia harapkan. Karena tidak mungkin, tidak logis orang berharap sesuatu tapi dia nggak suka. Orang berharap sesuatu tapi dia tidak suka, nggak mungkin. Jadi pertama adalah dia harus punya rasa cinta terhadap apa yang dia harapkan. Kalau dia berharap syurga, harusnya dia cinta kepada syurga. Kalau dia berharap bertemu Rasul, harusnya dia cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah khaufuhu min fawatihi. Dia khawatir tidak mendapatkan yang diharapkan. Setelah dia cinta kepada apa yang dia harapkan, yang kedua dia khawatir enggak dapat. Karena cintanya besar, maka kekhawatirannya pun besar, takut enggak dapat. Kemudian pelengkapnya adalah sa'yuhu fi tahsilihi bihasbil imkan. Ketiga adalah dia berusaha untuk memperoleh yang dia harapkan itu semampu yang dia punya. Dia lakukan itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau katakan, maka dari itu, harapan yang tidak disertai dengan salah satu dari ketiga syarat ini, atau tiga-tiga dari syarat ini, hanyalah akan menjadi angan-angan. Kalau kau berharap tapi kau tak cinta, kalau dirimu berharap tapi kau tidak takut kehilangan dirinya, dan kau tidak memperjuangkan, maka itu adalah harapan palsu. Itu adalah harapan palsu. Jamaah yang Allah muliakan, harapan dan angan-angan itu dua hal yang berbeda, tak sama antara hitam dan putih. Antara hitam dan putih itu tidak sama. Kemudian antara sesuatu yang baik dan yang buruk itu berbeda. Angan-angan dan harapan itu beda. Setiap orang berharap adalah orang yang khawatir. Artinya kalau kau berharap sesuatu, kau pasti khawatir kehilangan sesuatu itu. Kalau kau berharap ingin mendapatkannya, kau pasti akan takut kehilangan dirinya. Demikianlah kelazimannya. Andai kekhawatiran tersebut menimpa orang yang sedang berjalan, tentulah dia akan mempercepat jalannya disebabkan dia takut kehilangan itu. Jamaah, Rasulullah bersabda, man khafa adlaj. Man khafa adlaj. Barang siapa yang takut ketinggalan sesuatu, adlaj, maka dia akan berjalan semalam suntuk. Artinya dia enggak peduli, malam-malam lah, siang-siang lah. Artinya semalam suntuk dia berjalan terus. Sepenuh hari dia berjalan. Wa man adlaja balagal manzil. Siapa yang dia itu terus berjalan, pasti dia sampai ke tempat tujuannya. Kata Nabi SAW begitu. Karena itu jamaah, sangat jelas orang yang berangan-angan dengan orang yang berharap. Bukankah Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 123, Allah mengatakan, laisa bi amanikum wala amaniya ahlil kitab. Bukan dengan angan-angan kalian, bukan juga angan-angan ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang melakukan keburukan, Allah balas. Allah juga katakan di dalam surah Al-Baqarah 111 dan 112, Allah berfirman, ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka mengatakan apa? Kata mereka, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Surga itu enggak ada yang boleh masuk. Enggak akan ada yang masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Maka Allah jawab mereka. Ketika mereka lantang mengatakan surga itu punya orang Yahudi, punya orang Nasrani, apa kata Allah? Tilka amaniyuhum. Itu cuma angan-angan. Itu cuma mimpi padahal dia enggak tidur. Seperti itu. Maka Allah katakan kepada Rasulnya, Qul hatu burhanakum. Mana buktinya? Datangkan buktinya. In kuntum shadiqin. Kalau kalian benar. Semuanya apa? Semuanya mengatakan begini dan begini.
Semua mengatakan ini hak kami, tapi mana buktinya? Hukum dunia saja Anda butuh bukti, apalagi hukum akhirat. Maka Allah tabaraka wa taala mengatakan, bala man aslama wajahu lillah. Syurga itu adalah milik orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia akan dapatkan pahala di sisi Rabbnya, enggak sedih dan juga enggak takut. Jadi di sini Allah sebutkan jemaah, orang yang mendapatkan syurga tersebut adalah pertama dia harus serahkan dirinya kepada Allah. Karena itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar ketakwaan. Janganlah engkau mati kecuali seutuhnya berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah, kembali kepada sabda Rasul. Rasulullah mengatakan, man khafa adlaj. Siapa yang takut terlambat, dia akan berjalan semalam suntuk. Wa man adlaja balagul manzil. Dan siapa yang berjalan terus, dia akan sampai kepada tujuannya. Ini adalah contoh duniawi. Semua kita mengetahui dan bisa menyaksikannya di dalam kehidupan kita. Tadi perhatikan, Rasulullah mengatakan, man khafa adlat. Siapa yang takut terlambat, dia akan jalan cepat. Dia akan segerakan langkahnya dan dia tidak akan berhenti. Misalnya, ada orang yang pengen keluar kota. Dan jam segini pesawatnya akan terbang. Kalau dia takut tertinggal, dia pasti akan apa? Akan segera pergi ke bandara, takut ketinggalan pesawat dan tiketnya hangus. Nah, kata Nabi SAW, ahla inna sil'atallahil ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu enggak murah, enggak digapai oleh semua kalangan. Ala inna sil'atallahil jannah. Dan barang dagangan Allah itu apa? Syurga. Jamaah yang Allah muliakan, sebenarnya perjuangan kita ini enggak langsung untuk menggapai syurga. Kita salat, kita puasa, kita ngaji, kita melakukan hal yang baik, meninggalkan yang haram, itu memang tujuannya syurga. Tapi asalnya sebenarnya kita tidak menyentuh ke syurganya langsung. Tetapi yang kita harapkan itu adalah rahmat Allah. Allah kasihi kita, Allah sayangi kita. Kalau Allah sayangi kita, baru hadiahnya apa? Surga. Karena kita, bahkan Rasul SAW itu enggak bisa masuk surga itu dengan surga tukar dengan amal, enggak bisa. Tetapi setelah Allah rahmati, baru kita masuk ke dalam surga. Jadi untuk cari perhatian Allah itu kita harus beramal. Cari perhatian manusia saja kita buat baik, kita servis dan sebagainya. Ya, walaupun terkadang orang kalau diservis kadang tidak suka, berlebihan. Kalau tidak diservis pun tidak suka. Tapi Allah suka diservis. Maksudnya bagaimana? Suka hamba itu taat. Suka hamba itu taat. Yaitu artinya apa? Melaksanakan ubudiyah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau sebutkan, sebagaimana Allah memberikan harapan untuk orang yang melakukan amal saleh, maka dia juga menyertakan rasa takut bagi mereka. Jadi orang yang melakukan amal soleh itu dia melakukan amal itu pertama karena cinta. Karena cinta. Tapi dia punya rasa takut amalnya enggak diterima. Dan dia juga punya harapan agar Allah menerima amalannya. Berdasarkan hal ini diketahui bahwasanya rasa harap dan rasa takut yang bermanfaat adalah rasa harap dan rasa takut yang membuahkan amal saleh. Allah berfirman di dalam ayat-ayat dari surat Al-Mu'minun. Itu kalau dibaca surat Al-Mu'minun itu luar biasa. Surat Al-Mu'minun itu menjelaskan sikap dan sifat dan amal orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah ayat 57 hingga ayat yang ke-61 Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة
أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Allah sebutkan tentang sebagian dari hamba-hambanya. Allah katakan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada azab Rabb mereka. Mereka takut kepada azab Rabbnya. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan mereka beriman kepada ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Rabb mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan hamba-hamba yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah lanjutkan, walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka bersedekah. Tapi bagaimana keadaan mereka setelah bersedekah? Wa qulubuhum wajilah, hati mereka itu takut. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Allah. Allah katakan, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka ini adalah orang yang bersegera di dalam kebaikan dan mereka memperolehnya terlebih dahulu, artinya terdepan. Jamaah perhatikan. Di situ ada ayat ke-60. Yaitu dan orang-orang yang memberikan sedekah tapi hati mereka itu takut. Hati mereka takut padahal mereka ngasih apa? Sedekah. Maka hal ini, ayat ini pernah dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terdengar oleh kekasih beliau, Siddiqah binti Siddiq, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, terdengar oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana yang dimuatkan oleh Imam Tirmizi di dalam kitab Jami' beliau. Maka ketika mendengar ayat ini, Aisyah mengatakan kepada Rasul, ahumul ladzi yashrabun? Wahai Rasulullah, apakah mereka ini humul ladzi yashrabun al-khamr? Apakah mereka ini adalah peminum khamr? Wa yaznun? Ataukah mereka ini adalah orang yang berzina? Wa yasrikun? Atau mereka ini adalah orang yang mencuri? Karena mereka itu takut. Apakah karena mereka berzina, karena mereka mencuri, karena mereka minum khamr? Apakah karena itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas Siddiq, atau la ya ibnatas Siddiq. Bukan, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Walakinnahumul ladzi yasumun. Tetapi mereka ini bukan orang yang minum khamr, tapi mereka orang yang yasumun, puasa. Mereka bukan orang yang berzina, wa yusallun, tapi mereka itu orang yang salat. Wa yatasaddaqun, mereka bukan orang mencuri, tapi justru mereka bersedekah. Wa yakhafuna an la tutaqabbala minhum, tapi walaupun mereka puasa, salat, sedekah, mereka khawatir Allah enggak terima amal mereka. Subhanallah jemaah. Mereka khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Karena itu jemaah, jangan pernah kita pejamkan mata kita, tarik napas kita, kemudian kita katakan, alhamdulillah, saya sudah melakukan amal soleh. Kemudian dalam hati kita, ini adalah sesuatu yang baik. Dalam artian kita merasa sudah diterima oleh Allah. Jangan. Kita nggak pernah tahu itu jemaah. Betapa banyak orang yang melakukan amal kebaikan, namun Allah singkap tabirnya di ujung kehidupan dia. Dia orang buruk, sehingga ujungnya Allah nampakkan. Maka di sini mereka salat, mereka puasa, mereka sedekah, dan mereka lakukan amal saleh. Tapi mereka adalah orang yang takut tidak diterima. Maka Allah katakan, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi bukan orang yang cuma ngandalin ampunan doang, bukan cuma orang yang mengandalkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Masya Allah. Kita mau habiskan ini ya, supaya tidak gantung. Saya baca cepat. Allah mensifati orang yang bahagia dengan perbuatan baik yang disertai dengan rasa takut, sedangkan dia menyifati orang yang sengsara dengan perbuatan yang buruk disertai rasa aman. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, orang mukmin itu
menggabungkan antara amal baik dan rasa takut. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, tabi'in, orang yang baik itu, kata beliau, orang mukmin itu, kata beliau, dia menggabungkan antara amal saleh, perbuatan baik, al-ihsan, wal khauf. Dia gabungkan ihsan, kebaikan, dengan rasa takut. Dia lakukan kebaikan tapi dia takut Allah enggak terima. Wal munafiq awil fajir, adapun orang yang munafik atau orang yang fajir, yajma'u baina al-isaati wal aman. Orang yang buruk itu dia menggabungkan antara amal yang buruk dengan apa? Dengan rasa aman. Loh, saya seperti ini pun Allah enggak azab kok. Subhanallah. Allah undur itu lebih bahaya daripada Allah segerakan. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, siapa saja ya yang memperhatikan kondisi para sahabat, niscaya dia akan mendapatkan mereka dalam puncak amal, tetapi mereka juga dalam puncak rasa takut. Adapun kita jamaah, subhanallah jamaah, apa kata Imam Ibnul Qayyim? Adapun apa? Adapun apa kata Imam Ibnul Qayyim? Adapun kita, garis bawah. Adapun kita. Kita di sini maksudnya siapa? Beliau dan kita. Subhanallah. Beliau enggak katakan adapun antum, enggak. Enggak cocok tuh seorang ustaz, seorang dai mengatakan antum, amal antum gimana? Kalau maksudnya adalah untuk menegaskan, iya. Tapi jangan sampai dia terpedaya. Lihat Imam Ibnul Qayyim mengatakan adapun kita, menggabungkan antara kurangnya amal, bahkan kelalaian dan rasa aman. Subhanallah. Bahkan beliau itu, subhanallah, kitab Zadul Ma'ad yang beliau tulis, beliau keluarkan hukum fikih dari sirah Rasul SAW, atau beliau keluarkan hukum-hukum Islam dari sirah Rasul SAW. Zadul Ma'ad yang berjilid itu, beliau tulis itu tanpa maroji. Dalam artian beliau tulis sambil safar, enggak ada referensinya. Ilmu beliau, amal beliau luar biasa, sehingga beliau disebut dengan Syekhul Islam As-Tsani, Syekhul Islam yang kedua. Yang pertama adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Coba kita lihat para sahabat, bandingkan dengan kita. Bandingkan dengan kita. Renungkanlah perkataan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku ingin sekiranya aku menjadi sehelai rambut di sisi seorang hamba yang mukmin. Subhanallah. Ini sebagaimana yang dimuat tentang asar dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nanti di sini disebutkan ucapan-ucapan para salaf, para sahabat, para salaf, tetapi di antaranya ada yang tidak sahih. Tetapi ini menunjukkan bahwasanya banyak riwayat tentang mereka secara mutawatir, tetapi sebagian di sini adalah yang tidak sahih. Disebutkan pula Abu Bakar pernah memegang lisannya, dia bercermin. Dia pegang lisannya, kemudian dia berkata, beliau mengatakan, ya, hadzal ladzi awradanil mawarid. Inilah yang akan membawaku pada kebinasaan. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq. Padahal diberikan gelar apa? As-Siddiq, jujur. Jujur itu urusan pertamanya urusan hati, kemudian urusan lisan dan amal. Tetapi beliau katakan, lisan ini yang membuat aku binasa, membawaku pada kebinasaan. Beliau juga adalah orang yang banyak menangis, seperti sarannya. Kata beliau itu sangat menangis, sangat sering menangis, subhanallah. Jadi beliau itu punya saran nyuruh nangis, tapi sebelum nyuruh dia nangis dulu. Enggak seperti kita, pandai berceramah, pandai juru, subhanallah. Nyuruh doang yang pandai, jauh dari amal. Kata beliau, ibku, nangislah kalian. Kata beliau, ibku, fa illam tabku fatabaku. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka paksalah untuk menangis. Artinya buatlah gimana caranya supaya kalian menangis. Maka saya katakan, kalau kita tidak bisa menangis, maka paksalah untuk menangis. Kalau kita tidak bisa memaksa tidak bisa menangis setelah kita paksakan, maka menangislah kita karena kita tidak bisa menangis. Menangislah kita karena kita tidak bisa menangis. Subhanallah. Perhatikan coba. Kalau setelah kita
Kalau setelah kita bangun dari tidur kita tidur tuh, malam kita tidur, kemudian kita bangun di pagi hari atau di subuh hari, bayangkan kalau ternyata setiap satu tetangga kita, rumah di sekitar kita, itu dikasih satu catatan dosa kita oleh Allah. Masing-masing rumah dapat satu. Sensus, ini dosa fulan, fulana. Kepada tetangga sebelah kanannya dikasih, kemudian dikasih. Enggak cukup jamaah tetangga kita itu. Kurang. Mungkin satu kota Batam ini dikasih catatan amal buruk kita satu-satu. Enggak cukup. Ingat, Allahu yumhil wala yuhmil. Allahu yumhil wala yuhmil. Allah itu nunda, tapi enggak lalai. Allah itu cuma menunda, tapi tidak lalai. Lihat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ibku fa illam tabku fatabaku. Nangislah. Kalau enggak bisa nangis, maka paksalah untuk menangis. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya, beliau katakan ketika dikatakan tentang beliau ketika mengerjakan salat, sahabat ini yaitu Abu Bakar itu seperti pohon yang disebabkan rasa takut kepada Allah. Diam. Subhanallah. Subhanallah. Jadi mereka itu para sahabat itu kalau salat, burung hinggap itu enggak bergerak. Diam. Subhanallah. Bahkan disebut seperti pohon. Suatu ketika ada yang membawa seekor burung kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bolak-balikkan burung itu. Kemudian beliau mengatakan, tidaklah hewan buruan ditangkap atau pohon ditebang, melainkan ada tasbih yang disia-siakan. Artinya apa? Kurang amal kita. Kurang amal kita. Kita lakukan ini kadang kita lupa tasbih. Bahkan bukan hanya tasbih yang kita lupa, istighfar pun kita lupa. Jamaah, ketika menjelang ajalnya, Abu Bakar berkata kepada Aisyah, wahai putriku, sebagian harta kaum muslimin, karena beliau khalifah, beliau katakan sebagian harta kaum muslimin itu ada pada diriku. Di sana itu ada ab'ah, itu pakaian yang digunakan oleh kaum muslimat atau kaum wanita. Di sana juga ada bejana untuk memerah susu. Kemudian di sana ada hamba sahaya. Bawalah segera kepada Umar bin Khattab, karena beliau mewasiatkan khilafah kepada Umar. Maka beliau takut, semuanya dicek. Subhanallah. Semua dicek. Karena itu jemaah, harusnya memang kita itu setiap saat itu punya sebelum tidur atau punya sesuatu yang kita ceritakan dan ada yang tidak kita ceritakan kepada keluarga. Hak orang kita sampaikan kepada keluarga. Nah, ini nanti kalau saya meninggal, ini punya fulan, punya fulana, punya allan, punya allana. Kasih tahu agar tidak jadi beban bagi kita. Subhanallah. Jamaah, beliau menambahkan, Abu Bakar menambahkan, demi Allah, aku lebih senang sekiranya aku menjadi pohon yang dimakan lalu ditebang. Dia makan buahnya, kemudian pohonnya itu ditebang. Kemudian berkata Qatadah, telah sampai kepadaku perkataan Abu Bakar, aku senang sekiranya aku menjadi tanaman hijau yang dimakan oleh hewan atau binatang ternak. Ini adalah Khalifah Al-Ula, Abu Bakar. Selanjutnya sahabat beliau, siapa? Umar. Lihatlah Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar membaca Al-Quran. Subhanallah jamaah. Al-Quran itu pemudah urusan kita jamaah. Kalau sulit urusan kita, banyakin baca Quran. Kalau kita susah konsentrasi, banyakin baca Quran. Kalau hati kita keras, perbanyak baca Quran. Ambillah ketauladanan dari Umar bin Khattab. Suatu ketika beliau membaca firman Allah dari surat At-Tur. Beliau baca dari awal. Beliau isti'azah kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian beliau ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau baca surah At-Tur. Beliau baca Wat-Tur wa kitabim mastur fi rakim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjur, sampai kepada firman Allah ayat ke-7,
Inna azab rabbika lawaqi'. Apa artinya? Azab Rabb pasti terjadi. Ayat ke-7 Allah katakan inna azab rabbika lawaqi'. Sampai ayat 7 dia sudah tidak berdaya. Kalau dilanjutkan ayat ke-8 kita akan dengar malahum min dafi'. Enggak ada yang bisa nolak kalau azab itu udah datang. Tapi sampai ayat 7 saja Umar sudah tidak berdaya, menangis sejadi-jadinya. Nah, sebelum ayat 7 ini apa jemaah? Coba kita lihat. Allah mengatakan Wat-Tur, demi gunung Tur atau gunung Sinai. Wa kitabim mastur. Gunung Tur itu adalah bukit ketika Allah mengangkat Musa menjadi rasul. Allah katakan ayat keduanya, wa kitabim mastur, demi kitab yang tertulis padanya. Fi rakim mansyur, pada lembaran-lembaran yang terbuka. Wal baitil ma'mur, demi Ka'bah. Subhanallah. Demi Ka'bah Allah bersumpah. Wal wasaqfil marfu', demi atap yang diangkat. Apa ini? Langit. Wal bahril masjur, demi laut dengan gelombang-gelombangnya. Apa kata Allah? Inna azab rabbika lawaqi'. Subhanallah. Coba nanti lakukan seperti yang dilakukan Umar. Tuh kita okelah, kita nggak tahu ayat sebelumnya artinya apa, tapi minimal coba hafal arti dari ayat ini. Kemudian ulang-ulangi dalam sholat, khususnya ketika sholat malam. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Bayangin, ketika baca ayat ini, hadirkan kekhusyuan bahwasanya Allah melihat diri kita dan bahwasanya kita itu penuh dengan dosa. Dan ayat ini tujuannya untuk kita. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Azab Rabbmu pasti terjadi. Dan ketika membaca ayat ini, Umar bin Khattab menangis sejadi-jadinya, semakin keras tangisannya tersebut sampai akhirnya beliau jatuh sakit. Sampai para sahabat pun menjenguk beliau karena beliau tidak bisa keluar dari rumah. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada anaknya saat maut menjelang, yaitu setelah beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Dia mengatakan, celakalah engkau. Mas, ini bukan sumpah ya. Ini bukan sumpah, ini adalah sebuah kata peringatan. Letakkanlah pipiku ke tanah, bukan doa maksudnya. Mudah-mudahan Allah merahmatiku. Subhanallah. Lantas beliau melanjutkan, celakalah ibuku jika Allah enggak ampuni aku. Artinya apa? Celakalah. Kenapa dia harus lahirkan Umar kalau Umar enggak diampuni oleh Allah? Subhanallah. Beliau mengulangi sebanyak 3 kali, kemudian Allah wafatkan beliau. Kemudian jemaah, saat berzikir di malam hari, Umar membaca ayat yang membuatnya takut, sehingga tetap tinggal di rumahnya selama beberapa hari, dan orang-orang pun menjenguk beliau karena beliau sedang dalam keadaan sakit. Selanjutnya Ibnu Abbas. Suatu ketika Ibnu Abbas berkata kepada Umar. Ibnu Abbas mengatakan, Nassarallahu bikal amsar. Allah membuka sejumlah kota dengan perantaraanmu. Wa fataha bikal futuh. Dan menaklukkan sejumlah negeri dengan perantaraan engkau, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin. Maka apa kata Umar? Kata Umar, jamaah, wadittu anni anju la ajra wala wizar. Aku berharap, kata Umar, aku itu menjadi orang yang selamat tanpa punya pahala, tanpa punya dosa. Subhanallah. Udah, yang penting selamat, nggak punya pahala, nggak punya dosa. Artinya apa? Kalau aku punya pahala, maksud beliau itu, berarti di sisi lain pasti aku punya dosa, karena manusia. Jadi beliau itu khawatir dosanya itu tidak bisa tertutupi oleh pahala. Jadi lebih baik nggak punya pahala asal selamat. Subhanallah. Padahal banyak negeri telah dibuka, ditaklukkan dengan perantaraan atau sebab khilafah dari Umar bin Khattab. Kemudian lihatlah bagaimana Zunnurain, pemilik 2 cahaya, yang menikahi 2 putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Affan, yang jika berdiri di samping kuburan dia menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya.
Beliau mengatakan, sekiranya aku berada antara surga dan neraka, sedangkan aku enggak tahu kemana nanti aku akan disuruh, ke surga atau ke neraka, maka kata beliau, aku lebih memilih jadi abu sebelum mengetahui mana tempat yang diperuntukkan untukku. Subhanallah. Lebih baik jadi abu dah daripada nunggu antara surga dan neraka. Lihat pula sahabat yang mulia, suami dari putri tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam dan merupakan anak dari paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sahabat yang sangat banyak menangis. Subhanallah. Beliau itu mengatakan, aduh, semua kepahitan hidup itu pernah kurasakan, tapi enggak ada yang paling pahit dari berharap kepada manusia. Subhanallah. Dia adalah sahabat yang paling banyak menangis, padahal dia paling pemberani. Dengannya, sebabnya ditaklukkan Khaybar. Dan dia adalah seorang yang sangat takut kepada Allah, dan dia itu sangat takut kepada dua perkara, yaitu panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Bahkan Ali bin Abi Thalib, beliau berwasiat kepada para tabi'in, beliau mengatakan, inna ma akhsha alaikum tulal amal wattiba'al hawa. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Beliau mengatakan, fa amma tulal amal fayunsil akhirah. Adapun panjang angan-angan itu akan membuat kalian lalai dari akhirat. Itu orang kalau banyak, aku ingin punya ini, pengen punya ini, lupa akhirat. Subhanallah. Sebagaimana yang disebutkan pekan sebelumnya, bahwasanya para ulama itu benci orang kalau cara pikirnya adalah, ini saya beli minuman harga 2.000, nanti saya jual 3.000. Nanti 3.000 ini berarti untungnya berapa? Untungnya berapa? 1.000. 1.000 ini dikalikan satu kardus isinya berapa puluh. Nah, berapa puluh ini dikalikan berapa kardus? Itu hitungannya dibenci. Subhanallah. Tulal amal, panjang angan-angan melupakan akhirat. Wa amma tiba'ul hawa fayasuddakum anil haq. Adapun kalau mengikuti hawa nafsu akan mencegah dari kebenaran. Enggak ada orang yang susah ikut kebenaran kecuali dia adalah pengikut hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Atau Allah katakan, fa illam yastajibu fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau ternyata mereka enggak ngikut panggilanmu wahai Rasulullah, ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adalla mimman ittaba'a hawa. Siapakah lagi yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu? Jadi mengikuti hawa nafsu itu menghalangi dari kebenaran. Beliau mengatakan, ala wa inna dunya qad wallat mudbirah. Beliau katakan, sesungguhnya dunia itu pergi semakin berbalik, artinya semakin menjauh. Wal akhiratu muqbilah, dan akhirat itu semakin menghadap, datang, semakin dekat. Walikulli wahidin banun, dan setiap dari dunia dan akhirat itu punya anak. Akhirat punya anak, dunia juga punya anak. Kata beliau, fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian anak akhirat, yang membangun rumah di akhirat, yang ingin punya istana di akhirat, yang ingin punya taman di akhirat, yang ingin punya dipan di akhirat, yang ingin punya sungai yang penuh kenikmatan di akhirat. Sungai dari air, sungai dari susu, sungai dari madu, dan sungai dari khamar. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Muhammad, ya, dalam ayat 15. Maka beliau katakan, kunu abna'il akhirah, jadilah anak-anak akhirat, wala takunu min abna'id dunya, jangan jadi anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Sesungguhnya hari ini adalah tempat beramal, enggak ada hisab, tapi nanti di akhirat hisab yang ada, enggak ada lagi amal. Subhanallah. Beliau juga pernah mengatakan, jamaah, kalau tidak salah ini ucapan beliau juga. Beliau katakan, apa sih yang diharapkan dari dunia ini? Halaluha hisab, haramuha azab. Yang halalnya dihisab,
Yang haramnya kena azab. Itu dunia. Halal kena hisab. Subhanallah. Siapa yang dihisab aja itu dia sudah tertekan. Disidang oleh Allah itu sudah tertekan. Dan itu sudah merupakan bagian dari azab menurut sebagian tafsir. Dan kalau itu haram, maka dia pasti pedih azabnya. Kemudian jemaah, kita lihat sahabat yang sangat zuhud, Abu Darda. Dia pernah berkata, sesungguhnya yang paling aku takut pada hari kiamat adalah jika aku ditanya kepadaku, wahai Abu Darda, kamu seorang berilmu, apakah sudah kamu amalkan ilmu? Subhanallah jemaah. Karena yang pertama kali diazab itu orang yang berilmu jemaah. Subhanallah. Al-alimu la ya'malanna bi ilmihi mu'azzabun qabla ubadil wasan. Orang yang punya ilmu tapi enggak dia amalkan, dia menjadi orang yang pertama kali diazab sebelum penyembah berhala. Subhanallah. Tapi kalau dia selamat, dia beruntung. Dia dapatkan pahala jariah dari orang yang belajar dari dia, dari orang yang menerima nasihat dia. Subhanallah jemaah. Jadikanlah sisa hidup kita itu sebagai bentuk orang bisa beramal dengan ilmu, dan kita bisa pun beramal dengan ilmu yang kita ajarkan kepada orang. Subhanallah. Subhanallah jemaah, berat urusan ilmu ini. Tapi menjadi orang jahil itu juga buruk. Menjadi orang yang jahil itu juga dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Abu Darda juga berkata, sekiranya kalian mengetahui apa yang akan aku temui setelah kematian, atau yang kalian temui setelah kematian, tentulah kalian tidak akan makan makanan dengan selera, minum dengan selera, tidak akan masuk rumah dan bernaung di dalamnya, tetapi kalian akan keluar ke dataran tinggi sambil memukul dada dan menangisi diri kalian. Aku benar-benar amat ingin menjadi sebatang pohon yang dipotong kemudian dimakan. Subhanallah. Kemudian di situ disebutkan beberapa asar, dan di antaranya adalah juga yang tidak benar riwayatnya. Kita coba masuk kepada Tamim Ad-Dari. Siapa nih Tamim Ad-Dari? Sahabat. Itu udah jelas, radhiyallahu anhu. Sahabat, harus teliti. Dia adalah sahabat yang meriwayatkan satu hadis. Satu aja hadisnya. Apa itu? Itu yang meriwayatkannya bukan dia. Tamim Ad-Dari ini yang meriwayatkan, itu kan cerita, tapi yang meriwayatkan bukan dia. Tamim Ad-Dari ini yang meriwayatkan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau pernah membaca salah satu ayat dari surat Al-Jathiyah. Di suatu malam sampai pada ayat surat 21 dari potongan ayat 21 surat Al-Jathiyah, yaitu am hasibal ladzina istarahu sayyi'at, apakah orang yang melakukan kejahatan itu mengira an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau terusannya sawa'am mahyahum wa mamatuhum, apakah orang yang melakukan amalan kejahatan itu mengira kami akan berlaku sama antara mereka dengan orang, kami akan perlakukan sama seperti orang-orang beriman yang mengerjakan kebaikan? Apakah mereka mengira mereka yang berbuat dosa perilakunya itu sama dengan orang beriman? Enggak sama. Mahyahum wa mamatuhum, hidup mereka dan mati mereka beda. Maka dia terus mengulang sampai waktu subuh dan dia terus menangis. Subhanallah. Karena itu disebutkan bahwasanya khairus salati tulal qunut. Sebaik-baik salat adalah salat yang berdirinya panjang, agar dia membaca banyak ayat Al-Quran. Kemudian Abu Ubaidah bin Amir bin Al-Jarrah, dia mengatakan, aku ingin seandainya aku adalah domba jantan, lalu keluargaku menyembelihnya serta memakan daging dan menghirup kuahnya. Kemudian dari Ibrahim At-Taimi yang bawah mengatakan, tidaklah aku membandingkan antara perkataanku dan amalku, melainkan aku khawatir menjadi seorang pendusta. Itu siapa? Ibrahim At-Taimi. Kata beliau, kalau aku kiaskan timbang amal dan perbuatanku, aku itu pendusta. Maka apa? Apalagi kita jemaah, apalagi diri ini, ngomongnya pintar, tetapi amalnya subhanallah,
Semoga Allah memberikan ampunan. Kemudian Ibnu Abi Mulaikah berkata, ini ulama tabi'in ya, dia mengatakan, aku pernah bertemu 30 sahabat Nabi atau lebih dari 30 sahabat Nabi. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Semuanya takut menjadi orang yang munafik. Tidak seorang pun dari mereka mengatakan bahwa imannya seperti iman Jibril ataupun seperti iman Mikail, enggak ada. Kemudian dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan tidak ada yang takut, ini yang saya sebutkan tadi, tidak ada yang takut kemunafikan selain seorang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman kecuali seorang munafik. Dan orang mukmin menggabungkan amal saleh dan rasa takut tidak diterima. Sementara orang munafik atau orang fajir, dia menggabungkan antara dosa dan merasa aman dari azab Allah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menegaskan kepada Huzaifah. Dia bertanya, Huzaifah ini adalah tempat rahasianya Rasul. Dia menegaskan, aku bertanya kepadamu wahai Huzaifah. Dia ditanya, kemudian diam. Ditanya diam sampai digunakan sumpah. Dan seorang mukmin itu kalau dia ditanya dengan menggunakan sumpah, asalnya dia menjawab. Maka aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Umar sudah pakai sumpah nih. Apakah Rasulullah menyebut namaku di dalam jajaran orang munafik? Maka Huzaifah pun harus menjawab, tidak wahai Umar. Artinya enggak disebutkan namamu termasuk orang munafik. Kemudian kata Huzaifah apa? Dan aku tidak akan memberitahukan kepada orang pun seorang pun setelahmu. Maksudnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, aku mendengar guru kami yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, maksudnya adalah bukan maksud dari Huzaifah, aku tidak mau mengatakan selainmu tidak terlepas dari munafik, bukan. Tapi maksudnya adalah aku tidak akan buka pintu pertanyaan seperti ini lagi. Artinya enggak mau ngasih kesempatan orang bertanya, sehingga aku harus akhirnya memberikan jawaban berupa rekomendasi kepada setiap orang yang bertanya. Artinya apa? Kalau dibuka lagi nanti orang nanya, aku gimana wahai Huzaifah? Aku gimana? Ini sama halnya seperti sikap Nabi SAW ketika beliau menyebutkan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku masuk golongan mereka. Maka orang ini siapa namanya? Ukasyah. Maka kata Rasulullah, anta minhum, kau termasuk yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian ada yang mengatakan lagi, wahai Rasulullah, doakan. Kata Rasulullah, kau telah didahului oleh Ukasyah. Ada yang mengatakan orang ini munafik, ada juga yang mengatakan Rasulullah mengatakan telah didahului oleh Ukasyah agar enggak ada lagi yang mengatakan aku juga dong Rasul. Aku juga dong Rasul. Itu yang ingin dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, beliau tidak bermaksud mengatakan bahwa Ukasyah yang paling berhak masuk surga dibanding sahabat yang lain. Bukan seperti itu. Ada yang lebih mulia daripada Ukasyah. Akan tetapi sekiranya beliau mendoakan juga penanya tadi yang setelah Ukasyah, niscaya banyak yang melakukan hal serupa sehingga terbukalah pintu ini. Bisa jadi nanti ada yang maju minta didoakan lagi, padahal sebenarnya dia tidak berhak masuk dalam kelompok orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi kalau Rasulullah sudah doakan, akan kemungkinan terkabul. Ya, walaupun Rasulullah pernah minta ampun kepada orang tertentu tapi enggak dikabulkan oleh Allah. Yaitu Rasulullah ingin menyolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul dan minta istighfar. Kata Allah, kalau kau istighfar kepada mereka 70 kali, enggak bakalan diampunin. Maksudnya adalah bukan berarti 71 diampunin, bukan. Maksudnya adalah udah enggak usah minta ampun untuk mereka karena mereka orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, ini adalah pelajaran berharga bagi diri pribadi, dan bahwasanya ternyata kehidupan ini sangat banyak angan-angannya. Tertipu dengan niat, tertipu dengan sesuatu yang dinyatakan sebagai harapan, padahal itu adalah angan-angan. Semoga Allah kuatkan diri melangkah lebih baik, kuatkan kaki untuk istiqamah di dalam kebenaran, dan menjadikan tubuh ini mengabdi kepada Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Naam.